Oke, mengingat waktu sudah pukul 10 lebih 4 menit, hampir 5 menit. Kemudian kita mulai saja pertemuan hari ini. Kuliah kita, kuliah ke pertemuan ke-12. Ya, barangkali ada yang sudah mempunyai pertanyaan, silakan langsung dituliskan dalam chat yang ada, silahkan supaya nanti ada interaksi yang lebih baik, gitu ya. Jadi silahkan mulai untuk menuliskan dari sekarang, nggak usah nunggu nanti-nanti ya. Baru nanti kalau sudah selesai atau di tengah-tengah mau kita jawab, ya akan dijawab. Oke, udah 30 peserta ini Bapak, apakah mau dimulai sekarang? Kita mulai Dari aja. ya. Sambil masuk. Sini. Ada pertanyaan? Bagaimana Pak? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum pertanyaan belum. Baik, kita mulai aja, Pak. Ya, Share dokumen. ya. Silakan udah saya record. Oh, saya nggak bisa share. Oh, sebentar. Nah, udah. Ya. Oh, nggak bisa ini ya. Oke. Ya. 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 Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua dan keluarga kita semuanya. Kita masih dalam mata kuliah kewirausahaan dan ini topiknya mengenai permodalan, ya, bagaimana kita bisa mengolah modal
Dari mana modal itu kita bisa dapatkan? Sementara pebisnis itu pasti membutuhkan modal. Tapi modal itu juga bukan sekedar harafiah uang, ya, tetapi juga bisa berupa modal dari bentuk yang lain. Tetapi modal uang jelas tidak bisa terlepas untuk bergulirnya bisnis. Sehingga kita perlu mix, ya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan pendanaan modal? Kita akan coba mulai. Nanti saudara bisa pelajari PowerPoint dan bisa juga search, sekarang lebih mudah sumber informasi, ya, berbeda pada waktu zamannya saya belajar atau zamannya kami dengan Pak Dadi belajar kuliah, ya tentunya berbeda sekali ya. Sekarang sangat mudah sekali mendapatkan informasi data. Pendanaan adalah tentunya cara mendapatkan atau cara memperoleh dana yang diperlukan untuk baik modal utama maupun ya sebagai modal tambahan ya. Jadi dalam bisnis itu kita ada misalnya kita butuh modal utamanya untuk supaya bisa start the business, mulai bisnis. Tapi dalam perjalanan bisnis misalnya contoh kita buka bakery, toko roti. Ya mungkin kita butuh modal awal misalnya berapa? 200 juta. Bisa jalan toko roti. Setelah jalan, kemudian setahun atau katakan 8 bulan, dapat project order ya untuk supaya bisa mengisi di seluruh bandara, seluruh maskapai atau salah satu maskapai penerbangan, misalnya seperti itu, atau di kereta api yang kalau beli tiket free rotinya itu rotinya dari kita dan dibayar tentunya including tiket yang dikoordinir oleh kereta apinya atau perusahaan maskapai penerbangannya. Jadi proyek itu butuh dana tambahan. Kalau dari modal 200 juta mencukupi nggak untuk sementara melayani masyarakat umum, tapi juga ini dapat proyek. Nah, ini pendanaan ini biasanya juga bersifat fleksibel. Jadi kita butuh dana tambahan yang lain, ya. Nah, mengapa pendanaan itu penting? Ya pastilah pendanaan itu ya memang kalau Anda punya mobil atau motor, kalau nggak ada bensinnya, nggak ada bahan bakarnya, bisnis nggak jalan. Kita mau jualan apapun, kita mau bisnis apapun, kita perlu modal. Nah, jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan pembelian material, bikin kafe, ya kita butuh modal beli biji kopi atau mesin kopi dan seterusnya, ya kan? Tetapi yang menarik di era 4.0 ini, di era digital ini juga permodalan ini relatif sifatnya. Ya, kalau kita mampu mempunyai skill, kemampuan berkolaborasi dengan individu personil yang mumpuni mampu membuat aplikasi ya untuk start awal, untuk mengawali bisnis daripada aplikasi itu bisa saja tidak perlu terlalu besar dana yang dibutuhkan, atau bisa saja zero modalnya, nol, bisa saja. Saya pernah ilustrasikan atau perumpamakan beberapa minggu yang lalu bahwa kalau misalnya buka aplikasi jasa ganti oli ya motor, aplikasi, jadi kita buka order, open order by aplikasi untuk ganti oli motor, tidak perlu mobil karena mobil butuh investasi, ya ganti oli motor, maka kita
bisa saja membuat aplikasi di mana kita tidak perlu membutuhkan modal uang atau hanya butuh modal juga sedikit untuk biaya transportasi, membangun jejaring dengan toko-toko oli dan teknisi-teknisi yang mampu mengganti oli, sistem ganti oli. Jadi kita nggak perlu dulu stok beli olinya, tetapi kita hanya membangun aplikasinya. Ya, contoh aplikasi voucher hotel, Airbnb, pernah dengar? Kemudian juga apalagi tuh yang banyak sekali ya aplikasi yang menjual voucher hotel, kemudian yang menjual jasa tiket pesawat. Itu bisa jadi mereka awal-awal tidak terlalu modal besar ataupun dia hanya mengkonekkan antara hotel dengan konsumen. Itulah aplikasi, ya. Jadi itu permodalan itu relatif sifatnya. Jadi jangan merasa harus besar atau harus adanya modal. Nanti kita akan pelajari lebih jauh modal itu bisa didapat dari mana saja. Nah, kemudian jenis-jenis modal berdasarkan sumber modal. Ada modal internal itu dari perusahaan, ya. Nah, kayak tadi toko roti, kalau sudah berjalan ada project, bisa saja project itu membutuhkan beli material lebih besar, dananya dari perusahaan, dari toko roti yang sudah berjalan tersebut, mampu membiayai sendiri. Ya kan, hasil penjualan yang sudah setahun atau 10 bulan itu menguntungkan. Oh, kita mampu memanage, nggak usah mendatangkan modal dari luar, berupa hutang, berupa investor, tapi kita dari modal internal terlebih dahulu. Ya, kemudian modal eksternal juga menjadi salah satu opsi, sumber modalnya ya dari ya bisa kreditur, kredit atau pemegang saham. Di perusahaan PT itu tidak masalah kalau misalnya ada terdiri dari 4 orang A, B, C, D mendirikan PT. 2 komisaris, 1 komisaris utama, 1 komisaris, 1 direktur utama, 1 direktur. Ya kan? Bisa saja pada saat toko roti ini dan PT yang 4 orang ini kemudian ada dapat proyek besar, butuh dana, bisa saja dari modal eksternal, daripada eksternal kredit di bank, pemegang saham 4 orang ini atau 2 orang bisa saja mempunyai dana segar, ya udah ambil dari pemegang saham, tetapi bukan penyertaan modal, tapi hutang kepada pemegang saham. Bisa seperti itu. Karena kalau hutang ke bank itu prosedurnya lebih rigid, sehingga bisa saja komisaris utama dan komisaris memberikan hutang kepada PT toko roti ini. Seperti itu supaya proyeknya bisa berjalan. Nah, kewajiban perusahaan yang membayar bunga. Kalau sampai tidak bisa membayar bagaimana? Kalau hutang kepada pemegang saham masih bisa ada perhitungan, maka yang tidak menyetor sahamnya akan dipotong atau diambil, diserahkan kepada yang memberi hutang. Jadi bisa seperti itu. Kemudian jenis modal berdasarkan wujud. Modal aktif, ya tentunya kayak mau bikin perusahaan roti, perlu mesin rotinya, perlu oven, bahan baku, dan lain sebagainya. Sarana prasarana kalau ada showcase-nya, ada untuk tempat duduk dan juga mau berupa kafe ya butuh modal tempat. Ya, kemudian modal pasif atau abstrak ya, di mana tidak terlihat. Nah, misalnya yang skill tenaga kerja. Nah, misalnya Anda punya kemampuan skill, tapi Anda tidak punya modal aktif berupa uang tunai atau
gedung atau apapun, ya tidak apa-apa. Anda masuk kepada modal pasif, modal abstrak, ya, Anda tinggal cari jejaringnya, networknya, mana yang punya modal aktif. Kalau Anda mempunyai keunggulan skill, misalnya bikin aplikasi, ya, bikin aplikasi, platform. Kemudian Anda kekurangannya modal aktif. Apa yang mesti Anda perbuat? Apakah Anda cari kolaborasi? Betul. Nah, sekarang kolaborasinya juga harus tepat sasaran. Anda cari kolaborasinya dengan orang yang tidak punya modal aktif lagi, modal pasif lagi, jago lagi dibikin di bidang aplikasi. Anda sudah jago, teman Anda jago juga bikin aplikasi. Tetapi apakah bisnis itu bisa mulai? Belum bisa, karena belum punya modal aktif. Jadi mencari jejaring pun jangan asal doing smart thing, berpikir bahwa oh saya sudah punya modal pasif, ya saya perlu cari investor yang bisa memberikan modal aktif. Itu akhirnya bisnis bisa berjalan. Jangan carinya modal pasif lagi, ya. Nah, jenis modal pribadi ini nggak usah saya bahas. Pinjaman juga bisa dari bank dan seterusnya, koperasi, ya, bisa dari keluarga dan seterusnya. Tapi kalau begitu pinjaman berarti ya harus membayar bunga. Coba bayangkan kalau Anda pinjam 100 juta. Coba bandingkan. Anda pinjam modal 100 juta dari bank. Ya. Dibedakan dengan Anda butuh modal 100 juta. 100 jutanya itu pinjam dari bank. Ya. Nah, kemudian Anda bandingkan dengan skema kedua. Anda punya modal pasif. Modal pasif. Ya, Anda butuh modal aktif 100 juta. Anda hitung semua untuk kebutuhan dan lain sebagainya, termasuk dengan modal aktifnya, sebenarnya jadi 120 misalnya, ya, karena skill Anda. Ya, Anda tinggal membagi saja dengan teman yang punya modal aktif. 100 juta itu dari satu orang, atau dari 2 orang, atau dari 3 orang. Kalau dari 3 orang berarti 100 juta dibagi 3. Dari 4 ya 100 juta dibagi 4, 25 jutaan. Andanya bagaimana? Ya Anda sebagai pencetus ide dan Anda sebagai pemilik daripada skill, ya Anda mendapatkan saham. 100%-nya itu adalah termasuk 100% sahamnya Anda. Tetapi Anda nggak bisa memaksakan untuk mendapatkan porsi saham, presentasi saham lebih besar. Nah, misalnya oke lah, saya yang jalanin, teman-teman. Akhirnya kan berlima. Ya, bagaimana kalau misalnya saya udah dibagi 5 aja. Ya, dibagi 5 sahamnya berarti 20%-an. 20% per orang kali 5 kan 100%. Ya kan? Tetapi modalnya 100 juta. Yang 100 jutanya saya tidak store, dan modal aktifnya 100 jutanya silakan dibagi 4. Jadi mereka store 25 juta untuk mendapatkan saham 20%. Jadi 5 juta ini memberikan goodwill masing-masing pemegang saham kepada Anda sebagai pemilik skill. Seperti itu bisa saja terjadi seperti itu, ya. Kemudian investor penjelasannya samalah seperti yang saya bilang. Kalau Anda mempunyai skill, Anda harus bisa pintar membujuk. Anda nggak bisa terlalu kaku mengunggulkan diri. Mereka juga yang punya duit. Tanpa duit nggak bisa jalan kalau bisnis itu memang membutuhkan modal aktif. Jadi ada win-win solution.
Toh kalau bikin aplikasi kan Pak tidak perlu modal lagi seperti tadi contoh bikin aplikasi ganti oli. Betul. Tetapi kita tidak bisa terlalu kaku dalam bisnis. Biasanya semakin kecil modalnya, akselerasi kemajuannya semakin bisa lambat. Ya, nah sebab itu butuh mix, butuh digabungkan antara keunggulan skill dengan pemilik modal. Ya, nah modal bisa juga diambil dari supplier. Kalau misalnya kayak toko oli ganti bikin apps ganti oli motor, itu kan sebenarnya Anda nggak perlu beli dulu, tetapi olinya dari supplier modalnya. Tunggu nanti, bisa saja kan? Toko roti berarti bisa permodalan tepungnya bisa nggak dapat nota baru bayar 2 minggu, kan sama aja. Dalam 2 minggu itu kejar supaya mencapai break even dari hutangnya ke supplier. Harus bayar modal ke supplier. Jadi seperti itu bisa. Kemudian dari pelanggan. Kalau pelanggan ini banyaknya jasa, ya banyaknya jasa. Contoh event organizer. Biasanya kalau IO ya udah ada uang muka dulu 40%, 50%. Nah, dari 10 juta, 50%, 5 juta Anda dapat dulu kalau IO organizer-nya. Gitu kan? Atau catering. Biasanya catering mesti bayar dulu. Ya, 50 sampai 80%. Jadi modal usahanya memang dari pelanggan. Nah, kemudian mencari partner bisnis yang tadi saya ceritakan. Saya rasa memang bisnis ya memang seperti itu modelnya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang permodalan. Ya. Itu ya. Jadi permodalan jangan kecil hati, butuh modal aktif saja, tetapi juga butuh modal pasif. Sebab itu cerdaslah dalam menemukan orang yang untuk dapat berkolaborasi, bukan di sesama, jangan berpikirnya sesama level saja. Artinya kalau Anda jago di skill IT, cari yang jago skill IT lagi. Anda sudah mampu bikin apps, teman Anda B apps, tapi sama-sama modalnya lagi nggak ada, yang nggak jalan-jalan bisnisnya. Gitu ya, itu. Semoga ini bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi entrepreneurship. Ya, itu saja Pak Sudadi. Ya. Kalau nggak ada yang lain dari. Ya, oke. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Ini ada Fitri Inayah Warohmah sudah raise hand gitu. Silakan barangkali mau tanya Fitri, Ya. mau bertanya langsung juga boleh. Di unmute dulu. Fitri mana Fitri? Atau itu tadi baru coba-coba. Yang lain silakan kalau mau dituliskan atau mau bertanya juga silakan. Di sini ada Hana. Hana silakan Hana, barangkali mau bertanya boleh silakan. Oke. Tentang permodalan saya rasa menarik. Setiap orang, setiap pengusaha pasti butuh modal. Banyak model-model atau macam-macam modal yang ditawarkan barangkali. Nah, itu bisa saja ditanyakan. Silahkan. Ya. Ya, belum ada. Ya, kalau belum ada nggak Ya, apa-apa. ya. Karena ini kan prinsipnya jelas mengenai permodalan ini. Tapi inspirasinya, keywordnya, kata kuncinya, modal butuh tetapi tidak perlu menjadi suatu ketakutan. Nah, cerdaslah mencari kolaborasi untuk mendapatkan rekan sebagai investor.
untuk memberikan modal aktif ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi akan saya buatkan kuis untuk hari ini. Ya, nanti diperhatikan sebentar saya buatkan kuis untuk dijawab. Sementara nilai-nilai yang kemarin dari kuis yang kemarin sedang juga sedang juga dinilai begitu ya. Tapi ini kuis yang sekarang khusus tentang permodalan sebentar lagi akan saya tayangkan. Ya, terima kasih. Hari ini sudah cukup saya rasa. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan, barangkali bisa lebih interaktif lagi. Ya, oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam untuk semua keluarga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.